Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini, di hari Ahad, Allah Subhanahu wa taala masih terus mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih bisa menghirup udara segar, melaksanakan aktivitas keseharian kita sebagai seorang manusia, dan terpenting adalah sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa menggunakan waktu untuk ketaatan kepada Allah. Kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarganya, kepada istri-istri beliau yang suci, yang mulia, dan semoga terus sampai pada kita yang istiqomah di atas sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Para pemirsa bincang-bincang santai yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kami bisa membersamai para pemirsa yang ada di rumah melalui bincang-bincang santai di tempat sebagaimana biasa, di Jack Kopi, dan tentu bersama Ustadz kita, Ustadz Ishaq hafizahullah ta'ala, mempergunakan waktu libur ini. Kita ingin menyapa para pemirsa yang mungkin juga sedang berlibur di rumahnya masing-masing bersama keluarga, menikmati pagi hari ditemani dengan segelas kopi, ya, dan mungkin gorengan atau kue yang menjadi teman dari kopi, menambah kehangatan dan kenikmatan berpagi hari bersama keluarga. Maka kami pun terpanggil untuk bisa membersamai pagi para pemirsa, meskipun melalui tempat yang berbeda, dari tempat yang berbeda, dan hanya melalui live Facebook, live streaming Facebook. Semoga perjumpaan kita meskipun hanya lewat online seperti ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perjumpaan yang nanti akan menjadi sebab kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas atau membicarakan materi yang sudah pernah kita sampaikan sebelumnya, dan ini kita akan melanjutkan kembali materinya, yaitu tentang hadis Jibril yang kita beri tema Jibril bertanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Dan kita sudah pernah membahas beberapa faedah dari muqaddimah hadis ini. Pada pekan yang lalu kita sudah sampaikan apa pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Di antaranya kita sudah sampaikan bahwa hadis ini mengandung perintah kepada kita yang mau menuntut ilmu untuk senantiasa memuliakan ustadz, memuliakan guru, dengan memberikan kepada mereka tempat yang khusus untuk mereka duduk di tempat tersebut, dan mengajari kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga kita sudah sebutkan bahwa salah satu adab dalam menuntut ilmu adalah duduk, dan duduk di lantai bersila,
Juga ya dibolehkan tentunya adalah ketika kita duduk di kursi ketika memang ya keadaan memungkinkan untuk demikian. Kemudian juga kita sudah sebutkan adab dari hadis atau adab menuntut ilmu dari hadis ini, bahwa dalam menuntut ilmu maka hendaklah kita menggunakan atau memakai pakaian yang terbaik, memakai pakaian yang bagus ya dan rapi untuk datang ke majelis ta'lim, atau mungkin ya dalam ibadah-ibadah yang lainnya, khususnya dalam sholat misalkan, maka kita menggunakan pakaian-pakaian yang terbaik. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah pakaianmu yang paling baik ketika kamu mau datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Juga kita sudah sebutkan ya, faedah di dalamnya adalah bagaimana kita memperbaiki rambut kita, menata dengan baik rambut kita, ya, menyisir rambut, pakai minyak rambut kalau perlu, ya, karena itu juga bagian dari zinah, dari perhiasan, atau dari bagian yang perlu untuk kita atur, ya, karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang sudah disebutkan Ustaz kita, Allah itu indah dan menyukai keindahan, ya, menyukai keindahan. Kemudian juga kita sudah sebutkan faedah yang lain, bahwa para sahabat itu adalah orang yang suka mengenal antar sesama, mereka saling mengenal. Buktinya kedatangan orang ini tidak dikenal oleh mereka, ya, tidak dikenal oleh mereka siapa namanya, ya, tidak ada satu orang pun di antara mereka yang kenal, ya, menunjukkan bahwa berarti mereka yang berada di tempat itu semuanya saling mengenal, kecuali yang datang barusan ini, ya. Ini faedah-faedah yang kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, dan kita pada kesempatan kali ini akan kembali melanjutkan faedah yang penting kaitannya dengan hadis ini. Dan hadis ini para pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Ustaz kita, bahwa hadis ini adalah sepertiga dari agama, ya, memuat begitu banyak persoalan-persoalan agama yang paling penting, yang itu wajib untuk kita ketahui, ya, karena ini di dalamnya terdapat rukun-rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Bahkan pengetahuan tentang akhirnya kehidupan ini itu juga dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Baik para pemirsa, ya, kita mintakan kepada pemirsa untuk bisa, ya, apabila ada pertanyaan-pertanyaan maka silakan lewat kolom komentar, dan silakan bisa share live ini kepada saudara-saudara kita, karib kerabat, sanak saudara, dan seterusnya, agar semakin banyak orang yang bisa mengetahui, ya, dengan jelas apa, ya, agama kita yang sebenarnya dijelaskan dalam hadis ini. Baik, kita sapa dulu Ustaz kita. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga teman-teman juga akan selalu sehat walafiat. Ya. Kepada mereka yang dalam keadaan sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ahlan wa sahlan kepada Pak James Andrison Yoroh, pabrik gula Paguyaman menyimak. Masya Allah, luar biasa. Semoga keadaan antum akan selalu manis semanis gula. Ya, insya Allah. Pak James Andrison, ya, ahlan wa sahlan, ya. Salam kepada teman-teman yang ada di pabrik gula, ya. Masya Allah. Pak Nasil Manginre Makassar nyimak. Masya Allah, dengan satu pola ini, Nasmil Manginre menyimak. Masya Allah. Abu Ayyub ini ada teman ini, beberapa orang namanya Abu Ayyub atau kunyanya Abu Ayyub. Ini Abu Ayyub di mana ini? PPKM menyimak. Pembatasan apa ini? Kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Atau PPKM yang lain. Ya. Ada lagi Pak Khairuddin Abdul Khair Thabit. Ahlan wa sahlan Abdul Khair Thabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadir lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Dengo. Ahlan wa sahlan Pak Sultan Dengo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Steven Pakaya. Ahlan wa sahlan Pak Steven Pakaya. Ini Pak, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahimuddin Husain. Semoga Pak Rahimuddin Husain keadaannya semakin membaik, ya. Amin, amin. Karena kemarin sempat sakit, ya. Semoga itu menjadi penggugur dosa-dosa. Kemudian juga Van Madinah Hashim. Ahlan wa sahlan. Kemudian ada Ferry Haya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik, sebagaimana tadi yang telah disebutkan bahwa kita akan kembali membahas hadis Jibril. Hadis yang sangat agung, hadis yang sangat luar biasa dahsyatnya, membicarakan tentang persoalan agama. Dan memang hadis ini adalah hadis yang menceritakan tentang urusan-urusan pokok dalam agama. Dan hadis ini juga menceritakan tentang maratibuddin, ya. Ya, Ustaz. Maratibuddin. Dan juga dalam hadis, di akhir hadis itu Nabi mengatakan hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah Jibril datang kepada kalian mengajarkan kalian agama kalian. Jadi isi dari hadis ini adalah isi dari agama itu sendiri. Isi dari agama itu sendiri. Kita lihat Ustadz, ya. Ya, Ustaz. Saat Jibril datang dengan pakaian yang bagus, ya, rambutnya yang hitam, ya, pakaiannya yang putih, kemudian datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faasnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Jibril ini datang berbentuk manusia, ya, kemudian datang duduk menyentuhkan lututnya ke lutut ya, Nabi, wa wada'a kaffaihi ila fakhidaihi, dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya sendiri. Ya. Subhanallah, ini bagian dari adab dalam hal menuntut ilmu. Betul. Dan pada saat kita mau menuntut ilmu, sebaiknya kita mendekat kepada ilmu itu sendiri. Betul. Kepada guru. Jangan pada saat seorang alim, seorang ustadz, seorang kiai yang melaksanakan atau yang memberikan ceramah, yang memberikan wejangan, lalu kemudian kita santai-santai saja, duduknya menjauh, sandar-sandar di tiang dan di dinding. Nah, ini biasa kondisi yang sering kita lihat. Betul, saya pada saat kita menuntut ilmu, dan ini sesungguhnya kekeliruan. Ya, maka sebaiknya kita datang dalam menuntut ilmu dan lebih mendekat kepada orang yang menyampaikan ilmu, supaya perhatian dan fokus itu lebih, ya. Betul. Fokus lebih. Jangan pada saat seorang ustadz memberikan ceramah, dia tidak fokus, dia cuma justru bukan menghadap ke ustadz. Yeah. Iya. Kalau ustadznya di bagian barat, maka dia menghadap ke selatan, kadang miring, atau ke utara. Karena kenapa dia hanya mencoba untuk mengambil tempat sandaran. Betul. Dan seterusnya, ya. Kira-kira mungkin ada yang perlu disampaikan, Ustaz? Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah ada Pak Mahyudin Mataihu, ya. Assalamualaikum menyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad Gus, bismillah. Ada Pak Ferry Haya. Assalamualaikum Limboto, Hepuhulawa menyimak. Masya Allah, ahlan wa sahlan, ya. Kemudian ada Pak Rahimuddin Husain. Alhamdulillah, berkat doa dari para ustadz, ana dan istri sudah sembuh. Alhamdulillah. Dan mulai kemarin sore ana dan istri sudah pulang ke rumah. Syukran atas semua dukungan doanya. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, ya, Pak Rahimuddin Husain ini sudah sehat dan sudah pulih, ya. Iya, Ustaz. Ya, atau mungkin tinggal pemulihan sekarang. Betul. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Rahimuddin bersama keluarga dan kami kru dari BBS dan juga teman-teman mendoakan Pak Rahimuddin Husain dan kepada yang dalam keadaan sakit, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Di atas itu Pak Ahmad Gus, ya. Atau Gus Ahmad. Biasanya Gus Paha, Gus Ulil dan seterusnya. Masya Allah. Ada Pak Ahmad Kadir Kilo ini, Telaga menyimak, ya. Semoga kami doakan dari sini, semoga para pemirsa bincang-bincang santai terus dalam keadaan sehat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatannya agar bisa beraktivitas,
dan bisa terus bersamai kita di bincang-bincang santai. Kita berbincang-bincang tentang agama ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita kembali pada pembahasan Ustadz kita tadi. Menarik ya. Ini merupakan adab dalam menuntut ilmu, yaitu kita mendekati guru, kita melihat atau memperhatikan Ustadz saat menjelaskan. Ini banyak memang kita dapati saat ini ya, fenomena di mana ketika ada ta'lim ya di masjid ya, duduknya maunya itu cari yang bersandar, cari tiang atau cari dinding ya. Kalau mungkin orang yang sudah tua, sudah separuh baya misalkan, maka tentu tidak kita persilahkan, artinya ya mungkin keadaannya dia butuh untuk bersandar ya, karena susah untuk duduk seperti halnya orang yang masih muda ya. Tapi kalau itu juga dilakukan oleh anak-anak muda, oleh orang yang masih kuat lah kita katakan, saat menuntut ilmu dia bersandar, tentu ini adalah satu hal yang menyelisihi adab dalam menuntut ilmu ya, adab dalam menuntut ilmu ya. Karena yang dipraktekkan oleh malaikat Jibril, beliau langsung duduk setia mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menempelkan lututnya dengan lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para pemirsa, kita akan terus mendengarkan dari Ustadz kita faedah-faedah penting dari hadis ini. Maka jangan kemana-mana, tetap bersama kita di bincang-bincang santai. Silakan Ustaz. Jadi para sahabat itu disebutkan dalam riwayat ketika mereka mau menuntut ilmu, mendekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka duduk rapat-rapat. Ya. Dan mereka khusyuk ka'anna ala ru'usinat tayr. Iya. Jadi sahabat itu menceritakan bahwa kami khusyuk, diam, tidak bergerak, ka'anna ala ru'usinat tayr. Seakan-akan ada burung di atas kepala kami. Sementara burung itu asyaddu hadaran. Jadi binatang yang paling berhati-hati, ketika ada gerakan sedikit dia akan terbang. Dan penggembaran para sahabat, seakan-akan di atas kepala kami ada burung yang bertengger, dan burung itu ketika ada gerakan sedikit dia akan lari. Maka berarti kondisi mereka khusyuk, mendengarkan, fokus, dan tidak bergerak. Betul. Tidak bergerak ke sana kemari. Mungkin hari ini ada orang yang khusyuk ketika menuntut ilmu seperti itu, tapi ternyata dia tidur. Iya, sudah berada di alam kematian kecil, ya. Ini subhanallah perlu untuk selalu kita ceritakan ini ke masyarakat, karena kita lihat ada masjid besar. Betul. Lalu kemudian ada seorang ustadz, seorang kiai, bahkan ustadz ya, kalau di kampung ini ada ustadz besar. Kemudian dia sedang memberikan kajian dan orang cuma sedikit di masjid yang besar itu pun terpencar-pencar. Tentunya masih seperti inilah penghargaan kita terhadap ilmu. Penghargaan kita terhadap ilmu, padahal sesungguhnya ilmu itu yang perlu dihargai, perlu diagungkan. Ya. Yang berikut faedah yang perlu kita ambil ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, ketika Jibril bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhbirni anil Islam. Jadi inilah judul kita. Jibril bertanya. Jibril bertanya, Nabi menjawab. Betul. Nah, ada faedah penting yang perlu untuk kita perhatikan di sini, di mana kunci untuk mendapatkan ilmu adalah salah satunya adalah dengan bertanya. Iya. Harus banyak bertanya. Betul. Dan bertanya pada hal-hal yang memang kita butuhkan dan kita akan amalkan. Betul. Bukan pertanyaan yang menyudutkan, pertanyaan yang memberatkan, atau pertanyaan yang sekedar coba-coba. Dan memang ada pelarangan dari Allah Subhanahu wa taala, wala tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum. Jadi di waktu nuzul itu, jadi pada saat di waktu di mana syariat ini sedang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pelarangan dari Allah Subhanahu wa taala ketika bertanya
apalagi pertanyaan itu berbelit-belit, pertanyaan uji coba, pertanyaan yang keinginannya justru tidak melakukannya tapi ingin terlepas dari syariat tersebut. Nah, itu tidak boleh. Dan ini ciri khas dari Yahudi. Betul. Jadi ketika Nabi Musa mengatakan kepada Yahudi, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Kemudian bagaimana ayatnya? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu gimana ayatnya? Qalu ma hiya astagfirullah, ini kita tidak padahal ayat ini sangat kita hafal ya. Yang intinya kemudian mereka mengatakan bahwa seperti apa sapi betina yang diperintahkan kepada kami ini. Jadi beritakan kepada kami apakah dia apa warnanya dan seterusnya. Maka pada dasarnya pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini berakhir dengan wa makadu yaf'alun. Iya. Hampir-hampir mereka tidak melaksanakannya, Ustaz ya. Iya. Sudah, Ustaz? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa. Atattakhiduna huzwa. Jadi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Kemudian jawaban pertama mereka, ini pertanyaan menyudutkan. Betul. Qalu atattakhiduna huzwa? Apakah kalian ini mau cuma main-main dengan kami? Qalu atattakhiduna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Jadi a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, aku ini menjadi orang yang jahilin, orang bodoh. Dan itu perilaku orang bodoh. Iya, betul. Terus kemudian qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Nah, sekarang sepintas sangat logis pertanyaan ini. Ud'u lana. Ud'ullah, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'u lana yubayyin lana ma supaya seperti apa ini? Betul. Baqarah. Padahal ketika ada perintah pertama, ketika ada sapi betina diperintahkan, tidak usah lagi tanya-tanya, langsung menyembelih sapi betina. Betul. Perintah itu sudah terlaksanakan. Betul. Tapi coba ceritakan kepada kami, jelaskan kepada kami secara rinci. Kemudian qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikr. Awanun baina dzalik. Jadi tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Pertengahan. Iya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Sekarang pertanyaan lagi, apa warnanya? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Nah, ini lebih ketat. Berat lagi, Ustaz ya. Jadi Baqaratun safra. Kuning. Faqi'ul launuha, norak. Warnanya faqi'ul launuha, tasurrun nadhirin. Yang menyenangkan orang yang melihat. Sudah mulai ketat ya. Terus qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tasabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Jadi argumentasi semu lagi yang mereka paksakan. Jadi coba lagi rinci lagi karena banyak sekali ini. Banyak sekali ini Baqarah betina. Masih samar-samar ya. Sehingga kami menjadi orang yang diberikan petunjuk. Betul. Ini argumentasinya seakan meyakinkan. Meminta petunjuk, tapi pada dasarnya terlalu banyak bertanya. Betul. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la tasqil harsa musallamatun la syiyata fiha. Jadi ini kambing Baqarah ini yang pada intinya tidak sakit. Betul. Pokoknya dia punya syarat-syarat tertentu. Betul. Yang pada akhirnya wa makadu yaf'alun. Hampir saja mereka tidak melakukannya. Jadi ini pertanyaan yang terlarang. Betul. Pertanyaan yang terlarang, bertanya sesuatu yang tujuannya adalah mempersulit diri. Betul. Atau mempersulit orang yang menjawab, atau cuma coba-coba kepada orang yang menjawab untuk mengukur kemampuannya. Ini terlarang. Betul. Tapi yang dibolehkan itu adalah fas'alu ahlad dzikri in kuntum
la ta'lamun. La ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Jadi harus proporsional. Nah, Jibril alaihissalam menyampaikan kepada kita atau memberikan contoh kepada kita bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu, yaitu dengan bertanya. Akhbirni anil Islam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu sempat ditanya, "Anna laka hadza?" Kenapa kamu bisa mendapatkan ilmu seperti ini? Karena Ibnu Abbas ini bahr, lautan ilmu, tinta ilmu, orang yang mengetahui turjumanul Quran, tafsir Al-Quran. Kemudian dia menjawab bilisanin saul wa qalbin aqul. Dengan lisan yang dipakai untuk selalu bertanya dan hati yang selalu dibuka untuk memahami. Jadi dua perangkat untuk bisa mendapatkan ilmu. Yang pertama, siapkan pemahaman, siapkan lisan untuk selalu bertanya. Dan yang kedua, siapkan hati. Bukakan hati untuk bisa memahami ilmu itu sendiri. Ya. Baik, Masya Allah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ahlan wa sahlan Rizky Dali, ya, kemudian Abu Abdul Rashid, Abu Mursid, ya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kemudian ada Pak Roman Jafar, ya. Ada Pak Ahmad Kadir Kilo juga sedang menonton bersama kita. Ahlan wa sahlan bagi yang sudah bergabung. Jadi Masya Allah, faedah selanjutnya adalah bertanya itu adalah kunci untuk mendapatkan ilmu, ya. Ini penting untuk kita sampaikan kepada para pemirsa yang ada di rumah bahwa salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah dengan bertanya. Tapi tadi kita sudah dengarkan dari Ustadz kita, ada ternyata pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan. Iya. Pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan yang sifatnya menguji orang yang ditanya, ya. Bukan untuk mendapatkan faedah, tapi hanya menguji seberapa besar keilmuan orang tersebut. Nah, ini pertanyaan yang tidak dibolehkan. Kemudian juga pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Ustadz kita adalah pertanyaan yang kalau ditanya maka akan semakin memberatkan, ya. La tas'alu an asya', sebagaimana ayat yang dibacakan Ustadz kita. Jangan tanya-tanya sesuatu kalau itu dijawab akan memberatkan kita. Ya, biasanya kita ini ada orang-orang yang serius atau orang-orang yang terlalu over semangat, ya. Over semangat misalkan di kelas, dalam kuliah misalkan. Karena semangatnya yang over, yang berlebihan, ya begitu dosen selesai mengajar, dia bertanya, ya, "Pak, tidak ada tugas?" Ya, saya begitu, "Pak, tidak ada tugas." Akhirnya dosennya, "Oh iya, kalau begitu kerjakan ini, kerjakan itu, dan kerjakan ini." Nah, ini artinya sesuatu yang memberatkan ketika jawaban itu diberikan oleh ya tempat kita bertanya, ya. Sama halnya dengan Nabi SAW ketika ditanya ketika turun ayat atau perintah untuk berhaji, ya. Maka orang sebagai seorang sahabat bertanya, "Akulla amin ya Rasulullah?" Apakah setiap tahunnya? Maka Nabi mengatakan, kalau saya katakan lau qultu na'am la wajabat. Kalau dikatakan iya maka akan wajib bagi kita untuk setiap tahun berhaji. Ini pertanyaan yang memberatkan. Dan pertanyaan yang ketiga tadi yang sangat menarik di jalan Ustaz kita adalah itu juga Ustaz, ya, tentang kalau dijawab memberatkan, ya. Banyak bertanya tapi akhirnya memberatkan kita, sebagaimana tadi kisahnya orang-orang Yahudi, ya. Makanya para pemirsa yang dirahmati Allah, ini pertanyaan-pertanyaan yang jangan sampai kita tanyakan, ya. Seharusnya kita bertanya sebagaimana yang disampaikan Ustaz kita, bertanya untuk mengetahui sesuatu, ya, mengetahui sesuatu. Baik, ahlan wa sahlan kepada Rivaldi Kanaa sedang menonton, dan silakan apabila ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Ini kita sudah bahas pertanyaan, jadi pertanyaannya adalah pertanyaan yang memang membutuhkan kita tidak tahu, ataupun kita sudah tahu tapi kita ingin kabarkan kepada orang lain. Sebagian sahabat juga demikian, mereka sudah tahu sebenarnya tapi mereka ingin orang lain dapatkan faedah, maka itu juga tidak mengapa. Silakan Ustaz, kita lanjutkan pembahasannya. Ya, atau mungkin ada pertanyaan lagi nih? Ada pertanyaan. Oh, ini masuk pertanyaan, Masya Allah. Saya baru buka ini, pertanyaannya sudah masuk. Pertama dari dari Pak Lin Mahmudin, ya. Bismillah Ustaz, saya pernah melihat orang yang pakai sendal. Di sendal itu ada ditandai dengan huruf tunggal Arab, ya. Atau salah satunya dari huruf hijaiyah yang namanya sandal itu selalu diinjak. Itu gimana Ustaz, ya? Oh, huruf sendalnya ada huruf hijaiyah Ustaz, salah satunya. Silakan bagaimana Ustaz? Iya, sebenarnya huruf itu sama dengan huruf-huruf yang lain. Ya. Sebagaimana kalau meskipun dia huruf Arab, ya. Meskipun dia huruf Arab,
ini kan kalau Quran bisa berbahasa Arab, bahkan terkadang makian pun bisa berbahasa Arab. Jadi pada dasarnya dia seperti huruf-huruf biasa. Betul. Yang tidak boleh itu ketika ada huruf atau satu kata yang kata itu maknanya ada katakanlah dalam Al-Quran atau dalam hadis, maka sebaiknya untuk tidak menimbulkan fitnah seperti ini maka sebaiknya jangan dibuat. Betul. Jangan dibuat. Saya juga tidak tahu kenapa orang yang menginjak-injak huruf, padahal huruf ini menginjak-injak huruf yang memungkinkan orang lain bisa terfitnah. Dan boleh jadi ini akan menjadi fitnah besar. Pernah waktu saya masih SMA, di Gorontalo ini, pernah gara-gara yang seperti itu ada tulisan bahasa Arab kemudian dipakai untuk membungkus, yang pada akhirnya kita dari pesantren itu marah. Dari pesantren itu marah. Jadi untuk terlepas dari hukumnya, kalau kita lihat ini karena huruf biasa, maka jangan ini sebagaimana kita pakai huruf bahasa Inggris, bahasa apa saja. Tapi ketika itu menimbulkan hal-hal yang lain, apalagi sampai masyarakat awam, sebaiknya ini jangan dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ibu Sahrina Moduto. Bismillah, mohon penjelasannya Ustaz. Bolehkah anak menggunakan harta orang tua yang sudah sepuh dan pikun untuk disedekahkan? Silakan Ustaz. Bisa disedekahkan dan untuk atas nama, bisa juga untuk atas nama orang tua. Atas nama orang tua, dan apalagi apalagi mereka sudah pikun. Mereka sudah tidak ada lagi husnul tasarruf. Jadi mereka sudah tidak bisa mengelola hartanya dengan baik, dan orang yang sudah pikun seperti itu tidak boleh diberikan wewenang untuk mengelola hartanya. Betul. Maka ahli warisnya yang harus mengelola, karena dikhawatirkan jangan sampai karena sudah pikun dia sudah lupa, dia sudah tidak tahu lagi mau diapakan, yang pada akhirnya harta ini akan hilang atau harta ini akan rusak atau berkurang tanpa sepengetahuan dengan ahli waris. Dan ini adalah sikap yang baik. Ahli waris menyedekahkan harta itu untuk orang tuanya. Alhamdulillah ada pertanyaan seperti ini. Ada orang yang ketika melihat orang tuanya sudah seperti itu, sudah sakit, sudah pikun, lalu kemudian mereka ambil secara zalim ini. Dan ini keliru. Jadi kita support dan kita doakan supaya anak-anak ini bisa berbakti kepada kedua orang tua mereka, dan salah satunya dengan cara begitu. Baik. Lanjut Ustaz, pertanyaan dari Ibu Rosna Zahratul Jannah. Masya Allah Bismillah, afwan Ustaz, mohon penjelasannya mengenai mushaf atau model Al-Quran yang tidak boleh disentuh oleh wanita haid. Apakah Al-Quran terjemahan termasuk dari larangan tersebut? Silakan Ustaz. Jadi yang pertama, wanita haid. Wanita haid itu tidak boleh menyentuh Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Jadi Al-Quran itu tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Dan sebelum kita menjawab ayat ini, Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau seandainya kertas-kertasnya saya tidak bisa disentuh oleh orang-orang yang najis dan tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci, maka sesungguhnya isi dari Al-Quran itu tidak akan menyentuh kecuali orang-orang yang suci. Masya Allah. Kecuali orang-orang yang suci. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi orang yang dalam keadaan haid tidak boleh menyentuh Al-Quran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran. Al-Quran itu yang 30 juz. Al-Quran itu yang 30 juz. Apakah yang terjemahan itu bisa disentuh? Ini disebutkan oleh para ulama, kalau yang terjemahan tidak seperti Al-Quran utuh, karena memang ada tambahan-tambahannya. Tetap kehati-hatian kita jangan sampai itu juga masuk dalam cakupan yang disebutkan oleh para ulama. Maka sebaiknya tetap kita menyentuhnya, kalaupun menyentuhnya dengan penghalang. Wallahu ta'ala a'lam. Ada tambahan Ustaz? Sudah seperti itu ya Ibu Rosna Zahratul Jannah. Jadi untuk kehati-hatian maka kita kalaupun menyentuhnya maka diusahakan ada pembatas atau ada penghalang
tidak berinteraksi langsung. Kemudian ada Pak Ahmad Kadir Kilo, atau sebelumnya ada Ustadz Abu Umar Al-Qassam. Masya Allah, tabarakallah, palu menyimak Ustadzku. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustadz Abu Umar. Abu Umar ini Ustadz yang fokus dalam masalah muamalah. Iya, muamalah. Dan beliau sekarang ini kajian-kajian beliau tentang riba. Iya, tentang riba. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini senjata ampuh yang dimiliki oleh umat untuk menjaga umat ini terjebak dalam ribawi. Betul. Iya, dan itu bahaya ya. Karena akan Allah mengumumkan peperangan dengan orang-orang yang melakukan riba ya. Kemudian Pak Ahmad Kadir Kilo, Ustadz, apakah diperbolehkan meninggalkan atau meninggikan atau merendahkan tempat imam saat sholat berjamaah? Silakan Ustadz. Apa fungsinya? Jadi sebenarnya pada prinsipnya imam itu dia rata dengan tempat itu. Jadi kalau ditinggikan, kalau seandainya dia di tempat yang tinggi, jadi di tempat yang tinggi mungkin kondisi tanahnya, kondisi bangunannya, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tapi jangan ditinggikan, apalagi direndahkan. Apalagi direndahkan, ya. Baik, jadi untuk secara khusus dalam artian kita memberikan perhatian khusus karena mungkin keyakinan kita ada suatu dan lain hal, maka ini tidak perlu untuk dilakukan Pak Ahmad Kadir Kilo ya. Yang perlu ditinggikan itu yang khatibnya ya, yang khutbah, supaya orang bisa lihat dia ya sedang berbicara. Pak Rinto AG, Bismillah, izin bertanya Ustadz, apa hukumnya orang yang membaca Al-Quran tanpa wudhu dulu? Silakan Ustadz. Masya Allah, ini pertanyaan-pertanyaan yang memang justru dianjurkan dalam agama ya, dianjurkan dalam agama, dan perlu kami sampaikan bahwa kita ini menemani Anda memperbicarakan agama. Dan kita ini bukan Darul Ifta Al-Misriyah atau MUI, fatwa MUI atau fatwa Lajnah Daimah yang ada di Arab Saudi, tidak. Kita sekedar menemani Anda untuk membicarakan agama. Kalau ada informasi yang kami tahu, maka ini kami sampaikan. Jadi membaca Al-Quran itu dalam ada yang disebut dengan lebih utama. Dan ini masuk dalam kategori afdolnya. Afdolnya kita dalam keadaan wudhu. Kalau kita tidak dalam keadaan wudhu, maka tetap bisa membaca Al-Quran. Kecuali kalau dalam keadaan junub. Kalau dalam keadaan junub, maka kita tidak dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Justru dianjurkan untuk segera mandi junub. Ya, jadi seperti itu Pak Rinto AG ya. Afdolnya adalah kita tentunya berwudu ya, dan segala sesuatu yang kita lakukan dalam keadaan suci tentu itu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih terus menantikan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Pertanyaan apa saja insya Allah kita akan tetap menjawabnya. Dan sebagaimana tadi yang diingatkan Ustadz kita bukan ahli fatwa, tapi kita memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kita ketahui ya, dan informasi yang memang sudah kita dapatkan sejak awal ya, dan semoga jawaban-jawaban kami dari bincang-bincang santai ini bisa paling tidak memberikan pencerahan terhadap para pemirsa yang mungkin sebelumnya tidak tahu dan akhirnya bertanya kemudian kami menjawab. Semoga jawaban ini bisa memberikan pencerahan. Dan apabila mau juga bertanya kepada ustadz-ustadz yang lain, maka tentu kami tidak punya hak untuk melarangnya, tapi paling tidak kami memberikan pertimbangan, memberikan pola berpikir seperti apa seharusnya kita dalam memahami agama ini. Baik, kita masih di 38 menit Ustadz, mungkin kita akan lanjutkan pembahasan tadi. Kita sudah sampai pada pertanyaan Jibril kepada Nabi SAW. Tapi sebelumnya kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada Abu Fathan Musa Ismail. Beliau kemarin dioperasi, sudah sehat, Masya Allah, barakallahu fikum. Kemudian juga ada Pak Anton Pakaya, ahlan wa sahlan. Ada Abul Miqdad, Abu Zakaria, Abu Miqdad. Iya, ini Pak Zakaria mana ini? Jangan sampai teman saya Pak Abu Zakaria yang ada di luar sana, di luar daerah. Kemudian yang berikut ada Aflah juga, Masya ada Allah. Aflah, Masya Allah. Coba bacakan apa? Barakallahu fikum, Pak Buyaman menyimak Ustaz. Fikum barakallah. Ada Asni Masulili juga hadir bersama kita. Jadi masih dengan pertanyaan yang tidak dibolehkan tadi.
pertanyaan yang tujuannya berdebat. Berdebat. Saya mau berdebat dengan Anda. Saya tanya duluan kepada Anda. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Betul. Abghadur rijali ilallahil aladul khasim. Jadi sesungguhnya orang yang paling Allah benci itu adalah seorang yang maunya selalu berdebat. Jadi seakan-akan kebenaran itu ketika mampu berdebat. Dan ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang berada di dunia akademisi. Iya. Jadi kasihan kalau ada orang yang dia berada dalam kebenaran tapi tidak punya kemampuan untuk berdebat. Yang pada akhirnya kebenaran tertutupi dengan retorika, dan sesungguhnya ini sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara manusia ada yang membuat takjub kata-katanya oleh kalian. Kenapa? Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, yang kadang dia dengan bersaksi apa yang ada di hatinya, tapi wa huwa aladul khisam, tapi dia adalah orang yang paling ngotot dalam hal berdebat. Maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Kemudian berikut bertanya sistemnya ta'annud atau mutanati'. Halakal mutanati'un. Halakal mutanati'un itu binasalah orang-orang yang mutanati'. Bagaimana orang yang mutanati'? Orang yang selalu ngotot atau datang dengan pemikiran-pemikiran yang aneh. Contoh, Ustaz, bukankah Allah itu maha besar, maha kuasa? Kuasakah dia menciptakan sesuatu yang melebihi dari dia? Ini pemikiran yang seperti ini tidak lahir dari pemikiran Abu Jahal. Abu Jahal yang pembangkang tidak pernah bertanya seperti ini. Nah, pertanyaan seperti ini memang sudah sudah diwanti-wanti dalam agama. Makanya para sahabat itu merasa senang ketika ada orang-orang Badui yang datang bertanya kepada Nabi. Kenapa? Karena orang Badui ketika bertanya, mereka dengan kepolosannya. Kepolosannya, dengan kejujurannya. Masya Allah. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dua Masya Allah tambahan faedah dari Ustaz kita. Pertanyaan yang tidak boleh kita tanyakan adalah pertanyaan yang maunya cuma untuk berdebat saja, ya. Dan Nabi SAW dalam hadis mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil fi a'lal jannah, atau aku jaminkan surga, rumah di surga liman tarakal mira' walau kana muhiqqan, ya. Dan ada beberapa di antaranya juga orang yang meninggalkan debat, ya, orang yang meninggalkan banyak pembicaraan dan seterusnya. Dan yang terakhir ini menarik sekali, ya, orang yang cuma mau memberatkan sebenarnya, Ustaz, ya. Pertanyaan-pertanyaannya kadang menyulitkan orang dan membuat orang itu ragu terhadap agamanya, ya. Dan ini celaka kata Nabi SAW. Dan banyak ini kita dapati biasanya orang-orang yang kuliah-kuliah pemikiran, misalkan mereka bertanya tadi pertanyaan yang cukup banyak dikenal, Ustaz, ya, dengan yang paling banyak ditanyakan, apakah Allah itu sanggup untuk membuat Tuhan yang lebih besar daripada Allah. Ini keliru tentunya dari sisi pertanyaan. Bagaimana pintu sudah terbuka kemudian disuruh buka lagi, ya. Ini kan tidak mungkin, ya. Dan kalau misalkan Allah menciptakan yang lebih besar, itu bukan Allah, karena Allah itu Khalik, sementara yang diciptakan itu adalah makhluk, dan itu tentu tidak relevan dengan atau tidak pantas untuk kita tanyakan. Kadang pintu setan itu, Ustaz, muncul dari pertanyaan. Masya Allah. Makanya dalam hadis Nabi di Sahihul Bukhari itu disebutkan, kalau ada orang yang selalu bertanya terlalu memberatkan, kemudian sampai pada pertanyaan siapa yang menciptakan Allah, maka apa solusinya? Solusinya adalah ista'idz billah, berlindunglah kepada Allah, karena memang pertanyaan begini datang dari setan, dari setan. Kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan yang justru cenderung kepada yang namanya syubhat. Jadi biasanya orang mencari-cari syubhat, mencari-cari syubhat, lalu kemudian dibawa ke pertanyaan, ke permukaan, yang membuat hatinya ini sudah tidak tenang. Dan
Ibu Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa man arada an yaj'ala dinahu 'urdatan lil khusuma aktsara tanaqqul. Jadi kalau ada orang yang ingin menjadikan agama itu sebagai perdebatan terus, dia selalu berpindah-pindah, tidak menetap, yang pada akhirnya dia akan tinggalkan agama ini. Pada intinya kita ingin pada pembahasan hadis Jibril kali ini, kita membahas bagaimana Jibril bertanya kepada Nabi, dan ternyata dalam hal bertanya itu pertanyaan itu ada dua. Ada pertanyaan yang dibolehkan, dan ada pertanyaan yang tidak dibolehkan. Ada pertanyaan yang sangat dianjurkan, dan ada pertanyaan yang sangat terlarang. Betul. Sangat terlarang seperti yang kita sebutkan tadi. Jangan terlalu takalluf. Jangan terlalu takalluf. Atau bertanya, bagaimana kalau saya berwudu ketika saya berada di ruang angkasa? Biasa, belum terjadi sudah bertanya. Jazakallah khairan, masya Allah, barakallahu fikum ini. Baik, ini ada mungkin dari Pak Jumadil Awal ya. Bismillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena bisa kembali bergabung Ustaz. Meskipun beberapa pekan ini ada beberapa kendala sehingga tidak bergabung. Ustaz, barakallahu fikum ya. Semoga Allah mudahkan urusannya. Amin, amin. Dan urusan kita semua ya. Iya. Masya Allah. Dan ini masuk lagi pertanyaan ya, ini menarik ya karena pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan ini perlu untuk kita tahu ya. Apakah termasuk tercela ketika kita mendiami, menghindari teman tapi tidak merah kepada teman tersebut, tidak marah kepada teman tersebut karena perlakuan dia kepada kami dan akhlak dia kepada kami. Teman-temannya dapat menyinggung kami, tapi ilmu beliau, masya Allah Ustaz. Bagaimana menanggapi seperti ini? Apakah kami salah menghindar darinya Ustaz? Barakallahu fikum. Oh, ini temannya punya ilmu Ustaz, tapi mungkin akhlaknya yang kurang bagus. Pertama, ini bagi kita. Iya. Kita bahas dua ya. Yang pertama, ketika orang yang seperti itu, maksudnya kita harus bercermin. Bercermin. Jangan sampai kita ini merasa, kita tidak merasa bahwa kita ini menyakiti orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi kita yang mungkin merasa tersakiti, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang lain itu sebagai ujian bagi kita. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Dan kami jadikan sesama kalian ini sebagai ujian. Ketika kita sudah tahu bahwa ini adalah bagian dari ujian, setidaknya kita punya kesiapan secara ruhiyah untuk menghadapi ujian ini. Yang kedua, kita berusaha untuk selalu berlapang dada dengan saudara. Biasanya kalau kita selalu marah kepada saudara kita, maka ini menjadi penyebab kita ini akan muncul perasaan hasad dan dengki. Betul. Maka harus ada lapang dada. Salah satu yang menyebabkan orang masuk surga, sebagaimana hadis yang panjang yang Nabi sebutkan, akan datang kepada kalian penghuni surga. Ternyata tiba-tiba ada orang yang bawa sandalnya dengan basah dengan air wudhu. Berturut-turut Nabi sebutkan, ternyata cuma dia. Maka salah seorang sahabat mencari apa amalan spesial yang dia lakukan. Ternyata salah satu amalan spesial itu tidak ada yang spesial. Cuma dia bilang, kalau saya sebelum tidur, saya lapangkan hati saya untuk saudara. Dan ini berat, tapi perlu untuk kita praktekkan. Kita praktekkan. Jangan kita selalu menyimpan, apalagi dengan diam. Kalau ini kita tidak ukur, maka boleh jadi ini akan menjadi pemacu dan pemicu hasad. Betul. Tapi kalau seandainya kita sudah bersabar dan seterusnya, daripada kita berhadap-hadapan, maka sebaiknya mengambil diam. Sikap diam itu penting. Yang penting tidak rasa hasad dan tidak ada kebencian. Yang mungkin juga yang lebih baik saling mengingatkan. Baik, itu jawabannya dari Ustadz kita ya. Kemudian ada Pak James Andrison Yoro ya. Afwan Ustadz. Nah, ini kaitannya dengan materi kita. Cara menghadapi karakter pertanyaan yang menyulitkan dan bahkan mengarah kepada menggoyahkan prinsip serta mengganggu akidah. Silakan Ustaz, bagaimana caranya? Cara yang pertama berlindung kepada Allah. Seperti dalam hadis tadi Ustaz ya. Hadis tadi. Bahkan ada yang pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? Betul. Kalau urusan seperti ini kata Nabi, berlindung kepada Allah karena dia dari syaitan.
Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kalau dia syubhat seperti ini, Ya. maka kita lawan dengan ilmu. Betul. Kita lawan dengan ilmu. Kita terus belajar. Karena dengan ilmu, maka insya Allah kaki kita tidak goyah. Betul. Tidak goyah dengan syubhat. Tidak syubhat. Yang ketiga, juga kadang kita memakai logika-logika seperti logika dia. Betul. Iya, seperti logika dia. Contoh ya. Iya, Ustaz. Walaupun ini cuma contoh, tapi tidak menjadi sebuah pegangan. Iya. Iya, seperti pertanyaan tadi juga contoh, jangan sampai justru di contoh itu jadi syubhat besar. Allah Maha Kuasa. Iya. Kuasakah Dia menciptakan lebih berat, lebih kuasa Lebih dari besar, Dia, iya. lebih besar dari Dia? Ini cuma contoh kita. Iya. Jangan dijadikan sebagai pegangan hidup. Iya. Ada pertanyaan Ustaz. Iya, Ustaz. Iya. Dia mengatakan bahwa setan itu tidak merasakan ketika dia dipanggang di api. Iya. Kenapa? Karena dia tercipta dari api. Tercipta dari api. Iya. Maka kita katakan, kalau seandainya seperti itu tidak mutlak. Iya. Bukankah kita ini tercipta dari tanah? Dari tanah. Kalau seandainya, dan batu bata itu juga tercipta dari tanah. Batu bata. Lalu kemudian batu bata ini dipukulkan di kepala, sakit tidak? Padahal sama-sama dari tanah. Jadi kadang juga kita, batong kasadiki dengan cara berpikir ya. Dan ini akan berbeda kemampuan orang orang lain ya. Tidak sama. Dia punya kemampuan seperti itu. Yang pada intinya kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua kita berusaha untuk belajar agama ini. Yang ketiga, kalau kita selalu berhadapan dengan begini, kalau kita tidak punya kemampuan untuk membantah dia dan juga dia selalu menebarkan syubhat, maka sebaiknya diam. Iya. Ya, sebaiknya diam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berhadapan dengan orang yang selalu berpikir aneh-aneh. Iya. Dia selalu bertanya kepada Umar hal-hal yang aneh. Dia punya kecenderungan, dan ada orang punya kecenderungan begitu. Maka Umar bin Khattab mengambil pelepah korma dan dipukul orang ini. Dipukul 1, 2, 3 kali. Tiba-tiba dia mengatakan al-ana kharaja ya Umar. Sekarang sudah keluar wahai Umar. Tapi kan kita bukan Umar. Iya. Ya sampai kita mau praktekkan ini justru kita yang dipukul. Atau bermasalah dengan hukum. Maka jangan. Iya, Masya Allah. Jadi seperti itu Pak James Andrison Yoro ya. Jadi paling penting itu adalah kita berlindung dari Allah Subhanahu Wa Taala, berlindung kepada Allah dari hal-hal yang seperti itu ya. Karena sebagaimana hadis yang tadi disebutkan oleh Ustaz kita, ya Nabi mengatakan di situ, ya falyasta'id billah waliyantahi, ya beristiadah kepada Allah kemudian berhenti saja, ya kita tinggalkan, ya kalau memang kita tidak punya kapasitas untuk bisa membantahnya, ya atau yang tadi cara yang ketiga ini perlu berhati-hati ya. Iya, ini tidak mutlak. Iya, tidak. Caranya Umar bin Khattab itu di zaman keemasan Islam, ya di zaman Islam punya izzah yang kuat. Dan Umar juga punya kemampuan. Umar juga punya kemampuan yang luar biasa. Kalau cuma anak-anak, mungkin anak kita bisa kunci di kepala. Ini bahaya ini. Iya, betul. Tapi kalau ada pertanyaan Ustaz ya, di turunnya wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Jadi sebenarnya ayat ini turun merespon pertanyaan orang yang dia bertanya sesuatu yang sebenarnya tidak bermanfaat untuk agamanya. Ada apa gerangan ini, bulan ini muncul kecil tiba-tiba menjadi hilal, tiba-tiba menjadi bulan purnama dan seterusnya. Kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Qul hiya mawaqitu linnas. Ini tanggapan Pak James. James ini Mas Satya Buti Ustad marasa tamialo uito. Man menduga lo perkololo. Oh iya. Parakololo. Parakololo hulon talot piali elo tama. Tapi rata-rata dimanapun lu namanya parakololo. Itu bedanya substansinya sama, namanya beda. Nah, kalau ketemu dengan parakololo seperti ini Ustaz, memang juga kita harus berhati-hati. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk membantah, sebaiknya ditinggalkan. Karena tujuan mereka ketika bertanya ini bukan akhbirni anil Islam, untuk minta kebenaran, Ustaz, kebenaran. Bukan mencari kebenaran, tapi kadang mau mencari pembenaran
atau cuma mempermainkan Betul. agama. Iya. Ini dari Pak Jumadil Awal. Ada dari Pak Jumadil Awal, afwan Ustaz, jika ada orang tua. Nah ini pertanyaan lain ya. Orang tua yang menyukai wanita dan memilih wanita itu untuk menikah sama anaknya, dan anaknya itu tidak terlalu suka dengan akhlak wanita tersebut meskipun ia menutup aurat dengan sempurna. Mohon solusinya Ustaz, jazakumullah khair. Jadi solusinya pertama selalu berdoa kepada Allah, Iya. agar supaya Allah pertemukan dengan orang yang bisa membantu kebahagiaan dunia dan akhirat. Betul Ustaz. Sebab yang paling tahu tentang masalah yang gaib ini adalah Allah. Iya. Kita tidak tahu perkara yang gaib. Ke depan kehidupan rumah tangga kita tidak tahu endingnya seperti apa. Maka Betul. kita harus mendekat kepada Allah, pemilik hati manusia. Iya. Iya. Jadi Allah Maha mampu untuk memperbaiki keadaan yang buruk. Iya. Allah Maha mampu untuk menjadikan sesuatu itu akhirnya berantakan. Maka dari itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau akhlak menjadi prioritas utama juga dalam masalah memilih pasangan. Ya. Kalau tidak, kehidupan rumah tangga akan terasa seperti di neraka. Ya. Karena ini tiap hari ya. Betul. Bayangkan kalau dia tidak berakhlak, seperti apa kehidupan pasangan suami istri ya. Makanya memang dalam konteks pernikahan Nabi mengatakan idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Yang ketiga, ini harus komunikasikan dengan orang tua. Iya. Artinya jangan karena wanita ini tidak berakhlak dan kita tidak mau, menjadikan kita sudah tidak berakhlak dengan orang tua. Betul. Betul. Justru yang tidak tujuannya atau motivasi kita menolak karena orang itu tidak berakhlak, Betul. akhirnya kita sudah tidak berakhlak Iya, dengan orang tua. Maka perlu dikomunikasikan. Yang berikut, harus memantaskan diri. Karena kita itu akan berhadap, Allah pertemukan dengan sesuai dengan Karakter kita. Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Jadi wanita pezina tidak akan dinikahi kecuali oleh lelaki pezina atau orang musyrik. Ya. Iya. Mungkin ada tambahan dari Ustaz? Ya, jadi seperti itu Pak Jumadil Awal ya. Tadi jawaban dari Ustaz kita semoga bisa dipahami. Yang paling pada intinya adalah kita juga memantaskan diri supaya kita bisa dapatkan orang yang sesuai dengan yang kita harapkan. Dan tadi jangan sampai juga menghilangkan, kita mau cari orang yang berakhlak tapi malah akhlak kita yang hilang dari untuk orang tua kita. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita belum sampai pada substansi dari hadis ini ya, atau isi yang menjadi pembahasan penting dalam hadis ini. Kita masih berada dalam mukaddimahnya, dan memang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini adalah merupakan ilmu, begitu dibicarakan, begitu dikaji, akan semakin banyak faedah yang bisa kita dapatkan. Ya, tadi kita baru membahas pertama adalah bagaimana kita duduk dalam bermajelis, ya harus mendekati ustadz, ya jangan bersandar dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita juga sudah menyampaikan bahwa adab-adab bertanya, dan kita fokuskan pada pembahasan itu karena memang kita lihat hari ini begitu banyak model pertanyaan orang yang pada kebanyakannya ternyata tidak menginginkan kebenaran dari pertanyaan tersebut, tapi hanya mau main-main atau hanya menginginkan pembenaran saja. Olehnya kami menitik beratkan pada pembahasan pertanyaan itu, dan ini kita sudah 58 menit Ustaz, ya. Sudah 58 menit tidak terasa. Insyaallah. Jadi insyaallah akan kita lanjutkan kembali Ustaz ya. Dan mungkin sebagai informasi ke depannya, karena ini kita akan di momen Agustus ini, dan biasanya kita ada di 17 Agustus memperingati Hari Kemerdekaan, maka akan ada segmen kita membahas makna kemerdekaan dalam kehidupan kita insyaallah. Baik, atau hakikat kemerdekaan. Ya, insyaallah kami akan sampaikan mungkin lewat statusnya Ustadz atau bagaimana nantinya ya. Ikuti terus bincang-bincang santai, semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, mungkin ada kita ucapkan jazakumullah khairal jazak kepada teman-teman yang sudah menyaksikan perbincangan ini, bincang-bincang santai ini. Semoga kami menjadi teman
setia yang menyenangkan dalam memperbincangkan agama. Kemudian kepada teman-teman yang telah menonton, atau like serta men-share, kami ucapkan jazakumullah khairal jaza. Dan kepada Ustadz Abdullah yang setia menemani kita di perjumpaan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau. Amin amin. Keberkahan dalam kehidupannya dan kehidupan keluarganya, dan kepada owner Jacobi kami ucapkan jazakumullah khairal jaza. Semoga Allah memberkahi usahanya. Dan baik, untuk kesempurnaan majelis ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.